Kita lagi di mana, Pak Dok? Kawagoe. Kawagoe. Nanti kita lihat ya. Hah? Nanti kita lihat. まだ何にもやってないのに、まずはいきなり休憩です。Mari kita coba. Hai guys, selamat datang di videonya Diara Natania. Hai semuanya. Hari ini kita pacaran day. Kita lagi di mana, Pak Dok? Kawagoe. Kawagoe. Ini tempatnya cukup terkenal sih sebenarnya. Kalau misal kalian udah beberapa kali ke Jepang atau kalian tinggal di Jepang pasti tahu deh tempat ini. Namanya Kawagoe. Dan di sini tuh ada lokasi Koedo namanya. Oh, ini pas banget ada mapnya. Tada. Nih, Little Edo Kawagoe Tourist Information Map. Kita lagi di sini dan kita mau ke jalanan yang paling rame di sini. Main streetnya ada di sini soalnya. Jadi, apakah yang spesial dari tempat ini? Tempat ini tuh sesuai dengan namanya Little Edo atau Koedo. Jadi ini mencerminkan apa ya, seperti shopping street di masa-masa Edo guys. Edo tuh tahun 1600-an sampai 1860-an Jepang ya. Jadi Edo tuh nama lamanya Tokyo. Dulu Tokyo tuh disebut dengan Edo gitu. Wah gila, wangi banget. Langsung ada makanan yang kelihatannya enak banget. Karena hari ini panas banget guys. Jadi kita tuh dari tadi udah ngidam banget. Kita tuh dari tadi udah ngidam banget makan mie dingin. Gue baru aja upload video tentang mie dingin di medsos. Rame banget, pada bingung. Oke, balik lagi ke pembicaraan tadi. Jadi Koedo ini tuh peninggalan bersejarah sih sebenarnya. Ini tuh lokasi yang disebut dengan Jokamachi. Jokamachi tuh kalau kalian lihat kanjinya, artinya kota yang ada di sekitaran kastil. Koedo ini lokasinya kan ada di Saitama Prefecture, bukan di Tokyo ya. Jadi, dulu pusat perkotaan itu kan adanya di Tokyo atau di Edo gitu. Nah, sekeliling-sekelilingnya tuh jadi ikutan rame guys, karena Tokyonya rame gitu kan. Paham kan, kayak misalnya Jakarta kan pusat pemerintahan di Indonesia. Di sekeliling-sekelilingnya kayak Tangerang, Bekasi, dan lain-lain tuh jadi ikutan rame kan, kayak gitu. Jadi Tokyo atau Edo tuh dulu rame banget. Terus di sini, Saitama jadi ikutan rame, dan ada kastil juga. Nah, biasanya kalau area-area yang deket kastil tuh jadi ikutan rame guys. Banyak yang jualan pedang, banyak blacksmith gitu, terus banyak toko baju. Jadi area ini tuh shopping street di zaman dulu gitu deh. Hebatnya shopping street ini tuh masih ada sampai sekarang, dan kebanyakan bangunan-bangunannya tuh masih bernuansa zaman Edo period ini. Jadi kita bisa melihat yang otentik banget gitu. Meskipun udah banyak yang direnovasi ya, karena ada gempa lah, ada kebakaran dan lain-lain. Nanti kita lihat langsung seperti apa bangunan-bangunan yang ada di sini. Udah sampai di main streetnya guys. Langsung berubah gitu ya suasananya. Hari ini Pak Dok yang jadi kameramen untuk foto-foto. Nanti kita lihat hasil foto-fotonya dia seperti apa ya guys. Karena dia nggak pernah foto-foto atau ambil-ambil video. Banyak nih makanan-makanan street food. Sebelah sini ada yang jualan apa nih? Oh, jual mochi di situ. Ada es krim juga. Oh, di sini juga ada dango lagi. Tuh bangunannya bagus banget ya. Ini jualan minuman dan sweet potato. Hari ini 32 derajat, panas banget dan trik banget. Terus gue lupa bawa payung. Kita udah 2 kali pergi, terus lupa bawa payung, akhirnya beli, terus pergi lagi, lupa lagi, beli lagi. Jadi kali ini gue nggak mau beli. Udah ada banyak banget di rumah. Selalu lupa. まだ何にもやってないのに、まずはいきなり休憩です。 Jadi guys, kita udah di tempat makan sekarang. Terus pemandangannya bagus banget ya. Tada, kita bisa lihat shopping streetnya dari sini. Tadinya pengen ngobrol-ngobrol di sini, cuma kayaknya nggak bisa deh, karena dia ada iniin lagu, kayak puter lagu, pasti kena copyright. Jadi nanti kita ngobrolnya di luar aja ya. Kita udah keluar guys dari tempat makannya, dan tadi nggak bisa ngobrol karena ada lagu gitu kan. Kita jujur agak nyesel sih makan di situ karena ternyata makanannya kurang enak. Tapi it's okay. Jadi setelah ini kita pengen icip-icip makanan street food yang ada di sini, dan mari kita lihat ya ada apa aja. Biasanya sih orang-orang kalau datang ke sini tuh makan street food aja gitu, nggak makan berat. Cuma kalau kita berdua tadi tuh laparnya kayak lapar banget, nggak sanggup kalau misalnya makan pakai yang
street food kecil-kecil gitu ntar pasti jadinya mahal banget deh. Ini jalanannya masih berlangsung terus. Jadi kayaknya kita pengen ini deh. Ini kayaknya udah selesai di situ. Jadi sekalian jalan balik kita lihat-lihat mau jajan-jajan apa. BTW kayaknya kita nggak sanggup deh kalau nggak pakai payung. Tunggu, lihat yuk, ini payung harganya berapa? Wah, ini isinya payung semua. Ini pinter banget sih, lagi panas-panas begini terus dia jualan payung. Ini adalah bisnis yang sangat bagus ya guys. Ini rame banget ya pattern. Harganya berapa sih? Harganya itu... Kureka? Nih dong. 4200、300円。 Tidak jadi beli. Coba, mari kita berusaha bertahan dengan panas yang luar biasa ini. Bangunannya bagus ya. Ini bentuk atapnya tuh disebut dengan kawara. Kawara. Yang bentuknya kayak gelombang-gelombang itu. Cuma model-model rumah kayak gini tuh memang dulu banyak ya di Jepang. Cuma sekarang udah hampir nggak ada. Iya, jadi rumah kawara itu gampang kebakar guys. Karena dia kan bahannya kayak tanah liat gitu kan. Terus kalau misalnya udah kebakaran nih ya, rumah-rumah yang di sebelahnya tuh harus dihancurin semua. Ribet gitu, bahaya. Jadi sekarang udah tidak terlalu dipakai kawara ini. Sekalinya ada pun mungkin itu dari bahan lain. Udah nggak dari bahan yang sama kayak Edo period gitu. Kita sekarang lagi ngantri, tapi kita nggak tahu nih lagi ngantri makanan apaan. Ada antrian ya makan, antri aja gitu. Harganya 200 yen. Yakitori itu sebenarnya artinya sate ayam. Tapi kalau di Jepang kayak apapun yang ditusuk-tusuk ini disebutnya yakitori. Jadi ini kayaknya daging sapi deh. Tada! Ternyata ayam guys, bukan daging sapi. Sesuai dengan namanya yakitori. Itadakimasu. Jadi ada daun bawang. Di atasnya ini yang gede ini sayur, ini bawang. Terus ada daging ayam. Ini dipakein saus miso. Tapi misonya kayaknya ini deh, miso yang khusus gitu. Karena bukan miso-miso yang biasa gue makan. Rasanya agak lebih gurih, lebih asin dari biasanya. Saus-saus kayak gitu kan agak manis, ini nggak manis, jadi enak, asin, yummy. Kalau di Jepang pasti disediain tempat sampahnya guys. Tinggal balik aja ke toko tadi kita beli. Oke, let's go. Kemarin kita tuh udah makan makanan manis banyak banget sampai rasanya tuh enak. Bukan disengaja, nggak disengaja. Makanya hari ini gue nggak mau makan yang manis-manis. Nih kalau di Jepang banyak nih orang-orang yang pada pakai ginian guys. Lonceng-lonceng angin. Orang Jepang kalau denger suara-suara lonceng angin kayak gini langsung berasa kayak musim panas gitu. Ini toko-toko piring deh kayaknya. Cuma lebih baik kita tidak masuk ke sini karena nanti jadi ngeborong. Mendingan kita cari makanan aja. Sebenarnya lebih asik lagi kalau jalanannya ditutup ya, jadi car free day gitu. Cuma kayaknya nggak bisa deh. Pengen makan timun. Wah, ini unik sih. Kalau misalnya kalian cari produk-produk yang Jepang banget nih ke toko-toko kayak gini nih, tuh. Wah, ini Japanese style banget. Dulu di sini tuh para pedagangnya jual barang-barang untuk kekaisaran gitu loh. Jadi jual kayak katana, baju-baju untuk samurai, bahan makanan. Terus sekarang jadi tempat rekreasi seperti ini. Tapi hebat ya, masih terjaga banget nih guys. Bangunan-bangunan ini tuh udah ada dari tahun 1700-an loh, bayangkan. Akhirnya kita cari timun dan ketemu guys. Yang ditusuk-tusuk di pinggirnya tuh bohongan ya guys. Yang asli tuh yang di dalam plastik. Hai, dozo. Ini enak banget guys. Ini tuh sebenarnya bikinnya gampang banget. Timun tinggal direndam pakai dashi aja. Dashi tuh kaldu ikan. Terus didinginin deh udah jadi. Tapi harus pakai timunnya timun Jepang kayak gini. Biar dia agak-agak letoy gitu loh. Kalau pakai timun Indo kayaknya terlalu keras deh. Kalau kita lagi kepanasan, terus lagi banyak keringetan, orang-orang Jepang tuh selalu bilang makan timun yang banyak. Karena timun tuh sehat banget untuk badan yang lagi kepanasan. Enak banget. Oke, yuk kita cari makanan lain lagi. Kayaknya kita tadi salah pilih toko.
karena biasanya timun tuh satu batangnya cuma 100 yen gitu kan dijualnya. Tapi tadi 300 yen, lebih mahal daripada yakitori yang tadi kita udah beli. Berarti di sini mungkin karena kyuri laku banget jadi mahal kali ya. Sebenarnya ini dango di situ kan ada yang jual dango tuh guys. Dango tuh apa ya? Kayak mochi gitu deh. Tapi dikasih saus manis. Sebenarnya itu terkenal dan enak. Cuma kayak enak banget dari kemarin makan makanan manis terus. Rame banget. Kita datangnya hari Minggu sih, jadi rame banget. Kalau hari biasa nggak serame ini. Ini tempat bagus banget untuk kalian yang suka apa ya, kayak tempat-tempat otentik Jepang gini sih. Karena bukan dari bangunannya aja, tapi makanannya, terus kayak souvenir-souvenir yang dijual. Ini bener-bener otentik banget. Terus yang gue notice di sini adalah harganya tuh nggak terlalu mahal. Kalau di daerah Tokyo tuh mahal-mahal tau biasanya. Di sini nggak semahal di Tokyo. Kalau Tokyo tuh mungkin yakitori tadi harganya bisa 400 yen. Cuma karena ini di Saitama ya, Saitama Prefecture, jadi mungkin agak lebih murah. Wah, hocho no mise da. Wah, pengen banget deh punya pisau yang bagus gitu loh, yang bisa memotong apapun. Wah, ini kayaknya tajam banget ya. Wah, pasti bagus banget gak sih? Kayaknya dulu dia pengrajin katana deh. Iya guys, bener guys, ini tokonya dulu bekas ini blacksmith untuk katana. Wah, berarti dari zaman dulu udah ada nih tokonya. Ada kali ya 200 tahun. Keunikan Koedo ini adalah bangunan-bangunannya tuh banyak yang bentuknya kayak gini. Jadi dia tuh temboknya ya, kalau kalian notice temboknya tuh tebel banget. Dan kalian bisa lihat tuh dari jendelanya, nih gue zoom ya. Dari sisi jendelanya kelihatan kan temboknya tuh tebel banget. Itu tuh karena ini jenis bangunannya tuh kura namanya. Dan kura itu dibangun dengan material batu bata di dalam. Jadi banyak banget batu bata, terus diplaster kiri kanan depan belakang. Jadi batu batanya sih udah nggak kelihatan ya. Tapi di dalamnya pakai batu bata dan ini unik banget karena nggak banyak bangunan-bangunan kura kayak gini. Kalau yang tempat-tempat lain tuh kebanyakan pakai kayu doang guys. Nih ini kan kayu doang nih. Tapi kalau kura kayak gini tuh dia pakai batu bata, makanya jadinya kuat banget. Arewa tokeidai te itte 1日に4回なるんだよね。6時、12時、3時と6時。で、なんで鳴ってるかわかる？みんなに時間知らせる。そう、江戸時代はまだ時計がなかったからみんなに知らせるために300年前からずっと今までも続いて鳴ってるんだって毎日。あ、そうなの？そう。みんなの家に時計がなかったんだ昔は。そう、ないの。そっか、もう街に1個2個あるぐらいの貴そうそうそうそう重なものだったから。そう。今でも本当に使ってんの？使ってる。Jadi meskipun udah tahun 2025, mereka masih ngebunyiin bel ya guys yang ada di atas itu dari 200 atau 300 tahun yang lalu. Wah, ada Miffy Store. Siapa yang suka Miffy di sini? Ada Miffy Store guys. Roti-rotinya bentuk Miffy semua, gemes banget. Ya ampun, roti-rotinya. Pak, ada toko Ghibli. Ghibli Store tuh namanya bukan Ghibli Store guys, tapi Republik Dongguri. Lucu ya namanya. Akhirnya kita ketemu yang jualan sembe. Yuk kita beli. Kalau tempat-tempat kayak gini tuh kebanyakan nggak bisa pakai kartu kredit, jadi tetap harus pakai apa namanya? Cash, uang cash. 270 yen. Ini namanya sembe kalau di Jepang. Artinya cracker beras. Terus gue paling suka yang udah dibungkus pakai nori gini. Terus dia udah dikasih rasa shoyu guys. Mari kita coba. Tebal banget. Ya intinya sih kalau di Indonesia ini kayak kerupuk aja sebenarnya. Selanjutnya makan apa ya? Pengen banget sebenarnya makan kakigori. Kakigori tuh nanti kalau kalian lihat kalian tahu. Gak nemu toko kakigori yang enak gitu, yang kelihatannya kayaknya oke. Kakigori tuh es serut ya guys, es serut. Kita lagi nyari es serut. Ketemu. Tada. Ini boleh nih. Jadi tadi kita pesen kakigori es serut rasa jeruk sama ini cafe latte. Sebenarnya es serutnya ini kalau misalnya kita pesen yang rasa biasa-biasa aja gitu, kayak cuma sirup doang, itu lebih murah harganya. Mari kita coba. Itadakimasu. Gue udah lama banget gak makan es serut ini. Beda banget sama apa yang udah gue bayangin guys. Jadi gue kan kayaknya ini pertama kalinya gue makan es serut yang agak mahal deh. Biasanya gue makannya kan yang murah gitu, yang 200 yen, yang 100 yen doang.
Itu rasanya bener-bener kayak es diserut, paham gak sih? Kalau misalnya kalian ngalamin masa-masa kulkas yang esnya tuh masih pakai biang es tuh, freezernya, kalian suka serut kan tuh kalau lagi panas, terus suka digigit kan? Rasanya tuh kan esnya tuh kayak kasar gitu. Gue pikir akan kayak gitu, gue pikir esnya tuh akan kasar, tapi ternyata ini enggak. Ini tuh kayak salju Hokkaido, lembut banget, bener-bener lembut banget. Gak kayak makan es serut, sirupnya tuh sampai di dalam. Harganya memang lumayan sih untuk ukuran es ya, es yang diserut. Tapi kalau lagi panas-panas gini, gila nikmat banget. Kalau misalnya kalian mau kesini dari Tokyo, gampang kok. Bisa naik bus, bisa naik kereta, ada rutenya gampang. Terus ini tuh dari stasiun, jalan kaki paling cuma 5 menit udah nyampe. Baru juga keluar dari toko es serut, kita udah beli makanan lagi. Padahal dari tadi kita di toko es serutnya tuh udah bilang kayak, udah abis ini kita pulang ya, kita pulang. Terus pas di jalan pulang ketemu lagi makanan enak. Terus gue juga masih penasaran sama si menchikatsu tadi loh. Ini namanya tsukune, tori tsukune. Jadi bahannya dari apa namanya? Ayam, dari ayam. Iku udah datang 400 yen guys ini. Aci, panas. Itadakimasu. Kalau beli ginian, nanti pasti ditanya sausnya mau miso atau garam. Biasanya gue pesannya miso, cuma karena hari ini lagi pengennya garam, jadi kasih garam. Enak, asin-asin. Anyway guys, hari ini gue kasih tugas ke Padok. Jadi gue kasih kamera gue ke dia, dan gue bilang, lu foto semua yang lu mau lah gitu. Kayak bebas, lu pakai nih kamera, lu foto. Terus ternyata di luar dugaan saya hasil fotonya bagus-bagus. Karena selama ini dia tuh kalau foto ntar ada aja nih happening. Misalnya foto tong sampahnya lagi kotor banget terus ke foto, atau misalnya lagi ada orang lagi nguap di foto. Pokoknya ada aja tuh happening kayak gitu. Tapi kali ini dia bener-bener fotonya bagus-bagus. Oke, ini terakhir guys. Menchi. Masih ada nggak sih? Padahal waktu kita datang tadi ramai banget. Coba kita bandingin sama yang di Asakusa sama Yanaka Ginza. Kalau kalian udah nonton vlog-vlog gue yang kemarin-kemarin, gue kan nggak tahu kenapa nih setiap kali di tempat street food kayak gini selalu makan menchikatsu kan. Jadi gue penasaran pengen cobain yang di sini juga. Oh, beda lagi nih bentukannya. Ini agak lebih tebal, terus ini panas banget. Oke, kita diamin dulu. Itadakimasu. Kalau dibandinginnya Yanaka Ginza, enakan Yanaka. Kalau dibandingin sama Asakusa, enakan Asakusa. Nomor 1 Asakusa, nomor 2 Yanaka Ginza, nomor 3 ini. Sejauh ini ya, soalnya baru coba 3 kan. Ini tuh tepung luarnya terlalu tebel, terus rasa dagingnya tuh kayak nggak begitu berasa deh. Dia digilingnya sampai ancur banget dagingnya. Jadi kayak sosis, isi sosis. Bumbunya kurang berasa karena bumbunya nggak begitu nampol. Jadi masih ada kayak wangi-wangi daging sapinya gitu loh. By the way, saya bisa bertahan tanpa payung hari ini, yay. 6 bulan setelah dia kerja di tempat baru, terus kita belum sekalipun naik mobil jalan-jalan keluar kota gitu, road trip. Baru kali ini bisa, karena selama ini ya ada aja gitu kesibukan. Jadi kita happy sekali. Oke, jadi terima kasih sudah menemani hari ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.